يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأموال ممتهن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ma'unahnya Allah, dengan izinnya Allah, hari ini, pagi yang berkah ini Allah kumpulkan kita kembali. Allah bersamakan kita di masjid yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah Bapak semua duduk kita di sini, berjamaahnya kita, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya menjadi bagian dari amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga salawat dan salam Allah mencurahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Masih surah An-Naba ayat yang 27, Jazaa'u wifaqa. Jazaa'u wifaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم
إلا عذابا. Subhanallah azim. Selesai paragraf. Nanti kita akan masuk ke paragraf berikutnya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana gambaran mereka orang-orang kafirin yang mendustai adanya hari akhir. Mereka yang melampaui batas, maka lil-taghina ma'aba, neraka jahanam itulah menjadi tempat yang paling pantas bagi orang-orang yang melampaui batas dengan kezaliman-kezaliman. Mereka akan tinggal di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya, dalam masa yang begitu lama. La yadhuquna fiha bardan wa syara'a. Mereka pun tidak akan merasakan di dalam neraka jahanam itu kesejukan, kenyamanan. Wala syara'a, tidak ada sesuatu juga yang diminum. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali ketika haus mereka ingin minum, kemudian mereka diberikan air yang mendidih yang dijadikan sebagai minum yang menghilangkan hausnya. Wa ghassaqa, dan juga nanah sebagai minumannya. Maka semua itu kata Allah, kita mulai jazaan wifaqa. Hal keadaannya semua itu yang sudah digambarkan tadi sebagai balasan. Wifaqan, yang seimbang, yang setimpal, yang sesuai. Memang seperti itulah balasan bagi orang-orang yang melampaui batas dengan kezaliman. Pantasnya bagi mereka memang dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang mereka akan lama di dalamnya, yang mereka berada dalam penderitaan. Ketika mereka lapar, tidak ada yang dimakan illa min dari', kecuali dari duri-duri yang mereka makan. Ketika haus, tidak ada yang diminum kecuali illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat mendidih, kecuali yang diminum nanah-nanah yang busuk. Semua itu kata Allah jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, pantas. Memang begitu balasannya. Na'udzubillah subhanahu. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu orang-orang kafirin, orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari akhir, kan dulunya semasa hidupnya di dunia ini la yarjuna hisaba, tidak pernah mengharapkan bahwa adanya nanti pada hari akhir itu hisab, perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya mereka tidak mempercayai bahwa adanya hari anin naba'ul azim, berita yang sangat besar itu, datangnya hari kiamat, mereka pun tidak
meyakini, tidak percaya bahwa ada hari di mana nanti semua apa yang diperbuat oleh manusia itu akan dihitung oleh Allah. Mereka tidak percaya dan mereka tidak mengharapkan itu. Kalau orang udah mati, mati aja. Jadi bangkai, dipendem, ya udah. Nggak ada hitung-hitungan, nggak ada. Mereka nggak yakin, mereka nggak percaya itu, dan mereka nggak mengharapkan itu. Kemudian, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Bahkan mereka itu kadzabu, mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, kidzaba, dengan sedusta-dustanya, dengan sungguh-sungguhnya. Ini maf'ul mutlaq. Darabtu darban, saya memukul dengan sekeras-kerasnya. Mereka mendustai ayat-ayat Allah dengan sedusta-dustanya. Artinya memang benar-benar mereka itu gak percaya sama sekali, gak yakin. Maka kata Allah, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Jangan begitu. Satu saat nanti kamu pasti tahu, kata Allah. Jangan begitu, diulangi lagi, pasti kamu tahu nanti. Apa yang kalian dustai, apa yang kalian gak percaya, apa yang kalian gak yakin bahwa adanya hari pembalasan, ada hari perhitungan, di mana kalian gak percaya dengan ayat-ayat Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang adanya yaumul hisab itu. Nanti pasti kamu tahu kok. Sekarang terserah mau yakin, mau tidak, mau percaya, mau tidak. Hak setiap orang untuk mempercayai atau tidak mempercayai. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan ini. Bagi orang-orang yang tidak percaya nanti kan, kalau dalam kita kaitkan dengan surah yang lain ini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika nanti ada sebagian orang yang digiring menuju surganya Allah. Orang-orang yang bertakwa itu digiring menuju gerbang surganya Allah. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka itu sudah sampai di surga itu, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga buat orang-orang itu, orang yang bertakwa itu, diantarin ke surga, dibukain pintunya. Pas mereka buka pintu surga itu, ada yang mengucapkan selamat kepada mereka. Salamun alaikum, selamat bagi kalian, sukses untuk kalian. Kalian akan berada selama-lamanya di dalam surga yang dengan penuh kenikmatan. Ibtum fadkhuluha khalidin, kamu akan tinggal selama-lamanya di sini.
Ada juga orang yang digiring oleh Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun. Ketika mereka digiring orang-orang kafir itu menuju neraka jahanam, pas sampai di surga, di neraka, dibukakan pintu neraka itu, ada yang menyambutnya juga. Alam ya'tikum rusulun. Apakah tidak sampai kepadamu seorang rasul yang menyampaikan tentang berita yang akan terjadi pada hari ini? Mereka menjawab, qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Iya, saya udah dengar, saya pernah dengar, saya begitu. Iya. Maka tidak ada sesuatu yang pantas bagi orang-orang kafir kecuali azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang silakan mereka nggak yakin, mereka nggak percaya, tapi Allah sudah gambarkan begitu. Ketika mereka nanti digiring sampai ke neraka jahanam, secara kasat mata dia menyaksikan memang betul-betul ada neraka jahanam, ada yaumul qiyamah, ada yaumul hisab, ada yaumul jazaa, ada kehidupan yang abadi di akhirat. Baru dia mengatakan, qalu bana, ya saya udah dengar. Baru nyesal dah. Kalau nyesal ngomongnya gimana? Rabbi, apa tuh? Ya laitani kuntu turaba. Ya coba, kenapa dulu saya nggak dijadiin tanah saja ya? Kenapa saya harus jadi manusia? Kalau saya dulu jadi tanah atau saya jadi kucing, mungkin saya nggak akan seperti ini nasib saya. Baru nyesal. Makanya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kalian menyesal, nih Allah kasih tahu, jangan sampai menyesal nanti. Allah sudah beritakan keadaannya seperti itu. Tapi setelah itu, setelah diberitakan, setelah dikasih tahu, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan, yang nggak mau percaya juga silakan. Masing-masing saya di sini. Ya. Allah nggak maksa, silakan. Percaya silakan, nggak juga apa-apa. Lanjut. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Semuanya kata Allah, semua yang dulu kamu kerjakan semasa hidupmu di dunia, ahsaynahu, kami catat, kami hitung. Ada hitungannya. Jangankan lagi perbuatan yang gede, yang nampak, yang jelas. Ma yalfazu min qawlin, apa yang keluar dari mulut kita nih, satu ucapan pun, illa ladai raqib atid, kecuali disaksikan oleh raqib atid.
Apalagi kalau yang komen-komennya banyak. Apalagi yang bikin-bikin berita hoax, berita-berita dusta, membalikan fakta, fitnah dan sebagainya. Oh, satu kata pun yang mereka ucapkan itu disaksikan oleh Raqib dan Atid. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Semua kami tulis, kata Allah. Ada kitabnya, ada catatannya. Bukan berarti orang itu semaunya ngomong apapun, melakukan apapun. Ada konsekuensinya, ada catatannya. Begitu kata Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Semuanya kami tulis. Dalam Yasin gimana sering saya baca di sini? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati di kuburnya. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami telah tulis apa yang mereka dulu lakukan, mereka perbuat semasa hidupnya. Wa kullu syai'in, dan semuanya kata Allah, ahsaynahu, kami catat, fi imamin mubin, dalam catatan yang sangat rapi. Enggak ada semua. Masya Allah. Semua ada catatannya, semua ada hitungan-hitungan. Maka setelah memasuki mahkamah Allah, persidangan Allah, semua catatannya ditunjukkan. Ternyata catatannya itu, buku catatannya, rapotnya itu merah. Semua nilainya 2. Kalau 5 masih catat 2 semua. Nggak ada sedikit kebaikan. Pas dibuka tuh, lembarannya barangkali begini nih. Mulai dari akil balik sampai dia meninggal, semua catatannya nggak ada, semuanya jelek semua. Ada catatannya yang lagi di Jampang, ada yang lagi judi, ada yang lagi mabuk, nggak ada yang benar catatannya gitu. Semua diperiksain sama Allah. Bahkan dari semuanya di ahsaynahu fi imamin mubin itu, semuanya ternyata nggak ada yang bagus pisan. Semuanya error, semuanya jelek amal perbuatan. Maka kata Allah, kalau gimana kalau sudah begitu? Ya udah, konsekuensinya dia harus menikmati siksaan Allah itu. Maka sampai Allah mengatakan begini, fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Maka sekarang ini kata Allah, rasain. Fadhuqu. Kalau bahasa meruyungnya, ada orang dibilangin kagak ngerti, bandel banget. Ya, anak kecil dibilangin jangan main di situ Tom, ntar lu kejeblos lu, kagak ngerti, malah ngelawan dia. Mengapa? Kaki-kaki gua ngelawan. Dibilangin bukan malah nurut, manut, ngerti, malah ngelawan. Habis dia ngomong begitu, kejeblos bener. Bapak-bapak ngomong gimana? Maju syukurin dulu, syukur. Nah, kayak begitu. Fadhuku, kata rasain tuh sekarang. Dibilang bandel sih, tidak ngerti dibilangin. Fadhuku, kamu rasakan sekarang ini. Falan nazidakum illa maka tidaklah sekali-kali kami menambahkan untuk kalian kecuali siksaan-siksaan. Ditambah lagi,
Seperti kemarin kita sudah bicara tentang ahqab. Ahqab itu dalam waktu yang lama, dimensi waktunya ada yang mengatakan 30 tahun, 70 tahun dalam satu ahqab itu hukbah. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang 300 tahun. Setiap hukbah itu ada ronde-rondenya gitu. Itu siksaannya nggak sama. Ini disebut falan nazidakum illa adaba, tidak ada yang kami tambah kecuali siksaan. Ahqab ini siksaan ini lebih berat lagi, lebih berat lagi, lebih berat lagi, lebih berat lagi. Seperti itu. Falan nazidakum illa adaba. Tidak kami tambahkan untuk mereka itu kecuali kami tambahkan siksaan. Siksaan demi siksaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini bicaranya, ini kalau ayat-ayat begini namanya ayat-ayat khauf. Ayat-ayat yang kalau kita dengar kita ada rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau seandainya kita berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Karena konsekuensinya adalah neraka jahanam yang sangat luar biasa. Tetapi juga dalam hadis pun begitu sama. Tidak selalu orang diajak bicara mengenai neraka. Nanti orang semua takut. Allah pun memberikan semangat support kepada kita bahwa ada kenikmatan di akhirat nanti. Tidak semua orang menderita. Ada orang yang bahagia, ada orang yang senang, ada orang yang dalam keadaan penuh kegembiraan. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Ini kan lagi bicara orang-orang yang kafirin, orang-orang yang mendustai Allah, orang-orang yang melawan kepada hukum-hukum Allah. Konsekuensinya seperti ini. Tapi nanti paragraf berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara mengenai bagaimana gambaran-gambaran orang-orang yang bertakwa, keadaan mereka nanti di akhirat seperti apa, kenikmatan mereka seperti apa, kegembiraan mereka seperti apa. Nanti kita akan bahas insyaallah pada minggu berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi tadkirah, menjadi pengingat buat kita semua bahwa siapapun yang berbuat baik buat dirinya, siapapun yang berbuat keburukan juga untuk dirinya. Siapa yang berbuat baik maka akan baiklah nanti kehidupan di akhiratnya. Siapa yang selalu berbuat jahat maka keburukanlah yang dia akan dapatkan nanti di hari akhir. Tinggal pilih mau yang enak di sana nanti atau yang mau sengsara. Sa'idun atau syaqiyun, semua ada di tangan kita. Semua kita yang menentukan, bukan orang lain. Penentunya nanti apakah kita menjadi orang yang bahagia atau menderita, penentunya kita sendiri. Sejak kapan kita mulai penentuan itu? Mulai dari sekarang. Mulai dari kita hidup di dunia ini, mulai dari akhir balik sampai kita wafat, semua ada catatan-catatannya. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih mendominasi. Ketika catatan kebaikan kita yang lebih banyak, bahagia konsekuensinya. Ketika keburukan yang lebih banyak, menderita konsekuensinya. Tinggal pilih. Kira-kira yang mana? Makanya Nabi membagi manusia itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini dia model-modelnya kayak begini nih. Ini yang di depan saya ini bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini ada orang yang bahagia dunia, sengsara di akhirat. Na'udzubillah, jangan sampai. Bahagia di dunianya, sengsara di akhirat. Ada yang ketiga, orang sengsara di dunianya, bahagia di akhiratnya. Masih cakep tuh, masih lumayan dah gitu. Di dunianya dia nggak ya serba kekurangan, serba kesusahan, tapi di akhiratnya dia bahagia. Nah ini dia keempat nih, na'udzubillah, subhanallah, jangan sampai. Udah susah, kebelangsa, kismin, melarat di dunia. Udah di dunia aja melarat,
keterusan sampai di akhirat ini dia menjadi orang yang melarat, na'udzubillah summa na'udzubillah, sengsara dunia sengsara akhirat. Jangan sampai gitu ya. Jadi biarin dah kalau kita di dunia emang gak kaya-kaya amat. Kita bukan pejabat, kita bukan pengusaha yang hebat, kita bukan milioner, ya nggak apa-apa dah. Kita sederhana aja hidup, masih ada harapan. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di akhirat. Apalagi yang bahagia dunianya, masya Allah, bahagia akhirat cakep banget tuh. Bapak bahagia nggak? Oi, bahagia nggak? Bahagia ya. Selalu bersyukur, jangan lupa bahagia. Jadi bahagia itu kan hak semua orang ya. Iya. Nggak, ukurannya nggak selalu banyak Pak ya bahagia. Artinya semua orang pasti bahagia, cuma barangkali kadarnya yang beda ya. Buat orang seperti saya punya duit 200-300 sudah bahagia banget. Kalau buat konglomerat punya duit 10 juta masih susah nih. Jadi semua orang bahagia, cuma barangkali kadarnya yang beda. Sampai di sini obrolan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah berikutnya nanti kita akan bicara mengenai gambaran orang-orang yang bahagia di akhirat. Ada yang perlu dibahas? Kalau enggak, nasi uduk sudah siap menang. Ada ya? Baik. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq lil muttaqin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.